teman-temannya tadi. Cuman untuk yang Alvin tadi adalah salah IVP-nya, gitu ya. Tapi untuk general solusinya sudah sama. Jadi untuk spesifik solusinya untuk eliminasi substitusi itu tadi karena salah IVP sehingga hasilnya salah. Tapi selebihnya benar. Nah, kemudian untuk EAS biasanya yang muncul itu adalah untuk higher order ODE itu yang muncul adalah beam deflection. Jadi teman-teman nanti silahkan dipelajari. Kemarin ada 3 case ya, ada yang simple supported, ada yang clamp at both end, jadi ditahan di keduanya, sama ada ditahan di satu sisi. Untuk yang untuk yang simply supported sama clamp at both end itu hampir sama. Cuman itu tadi momen batas IVP-nya saja yang berbeda, gitu ya. Terus kemudian untuk persamaannya kemarin sudah kita bahas. Kemudian yang tadi yang untuk yang supported di satu sisi itu juga tadi sudah dibahas oleh Raditya. Sehingga nanti kalau misalnya soalnya itu akan berupa soal cerita gitu. Jadi teman-teman nanti menjawabnya kalian turunkan dulu rumusnya, kemudian baru masukkan angkanya. Jadi biasanya berupa angkanya, biasanya ditanyakan berapa defleksi maksimumnya itu berapa. Jadi nanti silahkan dipelajari lagi itu. Oke, baik. Bisa kita lanjutkan ke Laplace transform ya. Kita masih ada waktu setengah jam untuk Laplace transform ini. Jadi Laplace transform ini adalah transformasi untuk menyelesaikan differential equation. Mau lebih apa? Berani. Kuliah. Juga bisa. Di Singgano bayarnya. Saya tinggal di rumahnya. Kemarin rawo. Rawo. Oke, jadi untuk menyelesaikan differential equation. Jadi fungsinya si Laplace transform itu yang pertama adalah untuk mereduksi problem aljabar dengan dia mentransformasikan bentuk persamaan gitu. Jadi langsung disederhanakan sehingga tidak terlalu panjang. Kemudian menyelesaikan IVP yang tidak bisa diselesaikan. Itu kita bisa menggunakan Laplace transform. Kemudian dia juga menjadi prasyarat untuk second order ODE. Nah, untuk untuk Laplace transform ini ada beberapa teorema. Teorema yang pertama itu adalah S-shifting, yaitu kita mereplace atau menggantikan S dengan SA pada Laplace transform. Jadi Laplace transform itu biasanya dilambangkan dengan S gitu. Kemudian nanti kita masukkan dari situ, nanti kita masukkan di Laplace transformnya. Nah, Laplace transform ini memiliki sifat yang sangat berguna. Jadi kalau misalnya kita tahu transformasi dari FT, itu kita bisa langsung mendapatkan value pangkat AT FT-nya. Gitu. Kemudian teorema yang kedua yaitu S-shifting, S kecil shifting. Biasanya ini yang paling sering digunakan gitu. Jika FT memiliki transformasi Fs, maka pangkat ATFT itu memiliki transformasinya itu F dalam kurung S min A. Nah, sehingga dengan transformasi yang seperti ini, ini dia bisa menyederhanakan gitu ya bentuk persamaan. Ini pembuktiannya gitu ya. Apakah FSA itu sama dengan transformasi Fs pada E. Jadi kita inverse-kan. Jadi pembuktiannya itu gitu dari 0 sampai jadi diintegralkan mulai dari 0 sampai tak hingga ini. Kenapa ya?
Oke, diintegralkan dulu dari 0 sampai tak hingga E pangkat A-nya, ya A-nya ini disubstitusi menjadi S min A T, FT dt. Diintegralkan, maka akan mendapatkan persamaan 0 transformasi Laplace-nya E pangkat AT FT, sehingga transformasi Laplace, inverse Laplace-nya dari E pangkat AT FT itu sama dengan F kali S min A, gitu. Jadi inverse transformasi Laplace. Nah, sekarang kita mempelajari inverse transformasi Laplace itu apa. Jadi ketika kita mentransformasikan inverse-nya transformasi Laplace gitu ya. Jadi tadi kita mengetahui kita memiliki transformasi Fs menjadi E pangkat AT FT gitu. Nah, sekarang kita mau cari FT-nya. FT-nya berarti dia inverse transformasi Laplace pertama kali Fs. Itu sama dengan ini. Nah, sekarang kita masuk ke Laplace transformasinya. Nah, untuk transformasi Laplace ini dia banyak kegunaannya. Jadi untuk electrical network atau sirkuit listrik itu menggunakan ini, kemudian spring pair, kemudian mixil, dan juga signal processing. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti berurusannya dengan data processing gitu ya, atau signal processing, nanti akan berhadapan dengan ini. Makanya hampir di semua teknik itu diajarkan transformasi Laplace. Nah, benefitnya untuk Laplace transform ini, kita bisa mereduksi persamaan turunan itu menjadi bentuk aljabar, gitu ya. Dan kita bisa menyelesaikan IVP yang tidak bisa diselesaikan dengan metode sebelumnya gitu. Nah, untuk langkahnya, stepnya itu yang pertama adalah ODE yang kita punya, different equation yang kita punya itu harus ditransformasikan dulu menjadi persamaan aljabar. Kalau yang kemarin sudah dilakukan juga dari second order, higher order yang kita mentransformasi menjadi kita kemarin menyebutnya adalah persamaan identitas yang dialjabarkan. Itu hampir sama seperti itu ininya konsepnya. Terus kemudian yang kedua, persamaan subsidiari saya memanipulasi aljabarnya, kemudian baru ditransformasikan kembali. Artinya nomor 2 ini apa? Artinya kita harus merubahnya ke dalam bentuk Laplace gitu. Nanti kita akan belajar transformasi Laplace gitu ya, dari fungsi dan juga kalau misalnya fungsi tersebut ditransformasikan ke bentuk Laplace-nya gitu. Jadi ini adalah fungsi yang kita punya itu sama dengan transformasi Laplace, di mana Ft adalah fungsi untuk semua t lebih dari 0 memiliki beberapa finite value. Kemudian kita turunkan gitu ya untuk pembuktian bahwa di sini transformasi Laplace itu sama dengan fungsi yang kita definekan sebelumnya itu tadi. Nah, transformasi Laplace itu disebut juga dengan integral transformasi karena kita harus merubah fungsi pada satu sisi menjadi fungsi lain. Dan prosesnya untuk perubahan tersebut itu kita harus menggunakan proses integrasi yang melibatkan kernel seperti itu. Nah, berikutnya yaitu ada linearitas dari Laplace transform atau transformasi Laplace gitu. Nah, di mana linearitasnya itu adalah dirumuskan dalam bentuk seperti ini. Kalau misalnya kita punya Laplace A fungsi T ditambah B F fungsi T, B G fungsi T, itu sama dengan, itu nilainya itu sama dengan A gitu ya, dikalikan Laplace transform dari fungsi T ditambah B dikalikan Laplace transform dari fungsi kita. Nah, shifting juga SA shifting gitu ya. Untuk untuk transformasi gitu ya. Jika kita memiliki
mana dari gitu ya. Maka E pangkat T FT-nya memiliki transformasi Fs minus A, sama dengan yang ini tadi, ketika kita coba untuk menginverskan tadi ya. Mana S minus A itu lebih dari ke A, sehingga transformasinya akan menjadi seperti ini. Ini contoh adalah inverse transformasi Laplace. Ya misalnya Fs-nya kita punya 6 per S gitu. Kemudian ditransformasikannya menjadi 1 per S min 8 ditambah 4 S min 3. Ini adalah bentuk Laplace-nya gitu. Setelah ditransformasikan, berarti inverse transformasi Laplace-nya itu bisa dipastikan 6 kali 1 dikurangi E pangkat 8T plus 4 E pangkat 3T. Nah, itu dari mana? Itu bisa kita lihat dari tabel berikut ini. Jadi sebenarnya untuk transformasi Laplace itu kita mencocokkan gitu loh. Jadi kayak jadi teman-teman mungkin masih ingat ya waktu SMA dan juga mungkin kalian kalkulus atau matematika dasar ya. Itu ada pelajaran Laplace. Untuk transformasi Laplace ini ada tabelnya gitu. Jadi untuk fungsi T kalau misalnya ditransformasikan menjadi bentuk Laplace itu jadi apa gitu. Jadi kalau fungsinya 1, nilainya 1 itu bentuk transformasinya itu 1 per S. Kalau T itu 1 per S kuadrat. Kalau T kuadrat itu 2 faktorial 1 per S kuadrat. Kalau T pangkat N dan N-nya lebih dari 0, maka N faktorial per S pangkat N plus 1. Kalau fungsinya itu E pangkat AT, maka transformasinya itu menjadi 1 per S min A. Makanya ketika kita punya 1 per S min 8, di mana 8-nya ini berarti A gitu ya, berarti dia bentuknya adalah E pangkat AT. Sehingga bisa ditransformasikan ulang gitu, diinverskan menjadi minus E pangkat 8T. Kemudian ini tadi kita punya 6 per S gitu. Ini minus ya, salah ketik. Jadi ini 6 per S gitu, berarti kan 6 kali 1 per S, makanya di sini dituliskan 6 kali 1. Kemudian ini 4 per S min 3. 4 ini kan berarti koefisiennya 4 per S min 3. S min 3 ini bentuknya adalah ini, berarti bisa dipastikan itu E pangkat 3T. Kemudian untuk kalau misalnya fungsinya cos AT, itu fungsi Laplace-nya itu menjadi S per S kuadrat plus A kuadrat, dan lain sebagainya sampai sini. Jadi bisa teman-teman lihat di sini ini lebih simpel bentukannya gitu. Nah, kemudian ini ada beberapa transformasi gitu. Ini transformasi ODE gitu. Jadi untuk ODE ini transformasi turunannya untuk turunan yang pertama itu S gini ya. Transformasi F dikurangi F0. Kemudian untuk derivatif yang kedua, maka ini jadi S kuadrat. Gitu ya. Kemudian ini F0-nya ditambah S, kemudian dikurangi S F turunan pertama 0. Kemudian kalau turunan ketiganya berarti ini S pangkat 3 gitu ya. Si Fn min 1 mengikuti ini F0 dikurangi berarti ini S kuadrat ya, S pangkat 3 S kuadrat, berarti ini berapa nih? S pangkat 3 S kuadrat ya. Kemudian ini berarti ini sudah ini. Kemudian ini ya berarti SF kuadratnya ini, terus kemudian dilanjutkan Bentar, jantung saya copot. Dengar nggak kalian? Lupa. Astagfirullahaladzim. Enak. Oke, baik. Jadi mengikuti pola yang seperti ini ya. Jadi
adalah Laplace transform ke n gitu ya, derivatif Laplace transform ke n itu sama dengan s pangkat n-nya tadi dikalikan fungsinya tadi, fungsi hasilnya dikurangi s pangkat n-1 gitu, f pangkat 0 dan seterusnya. Seperti itu. Ini seharusnya nggak ada s-nya nih. Di modulnya ini masih banyak yang salah ketik ya. Jadi ini dilanjutkan dan seterusnya. Nah, kemudian untuk integral bentuknya akan seperti ini. Jadi integralnya itu bentuknya akan sama dengan 1/s dari fungsi s-nya. Kayak gitu. Kalau misalnya diinverskan maka akan jadinya seperti ini. Nah, ini contoh soal transformasinya, ini gampang ya. Jadi kalian tinggal mencocokkan aja. Jadi kayak 4 cos 4t. Berarti ini 4-nya turun ya. Berarti cos 4t tinggal cari aja di sini cos AT, berarti S per S kuadrat plus A kuadrat. Berarti kan tinggal S per S kuadrat plus 4 kuadrat. Ditambah minus sin 4T. Sin AT, sama ya. Kalau cos di atasnya S, kalau sin di atasnya A. Sehingga ini jadinya A per S kuadrat plus 4 kuadrat. Dikurangi 2 S per S kuadrat plus 10 kuadrat. Seperti itu. Jadi gampang ya. Kemudian nilainya sehingga Fs-nya, Laplace transformasinya akan menjadi sekian. Terus kemudian jadi kalau F besar, kalau F-nya ini F besar itu artinya sudah ditransformasikan menjadi Laplace. Kalau misalnya belum, ini berarti dia fungsi aslinya. Jadi misalnya kita punya fungsi aslinya 3 sin H 2T ditambah 3 sin, oh ini nggak pakai H ya, 3 sin 2T ditambah 3 sin 2T. Oh, ini sin H, sorry benar. Oke, di sini ada sin H AT ya. Kalau sin H AT itu tandanya beda. Tandanya kalau ada hanya ini tandanya yang positif yang negatif jadi positif. Jadi kalau sin AT ini A per S kuadrat plus A kuadrat, kalau sin H AT itu A kuadrat per S kuadrat min A kuadrat, sehingga tinggal dimasukkan saja dan seterusnya. Jadi saya rasa ini nggak ada masalah. Kemudian kita masuk ke fraction decomposition. Nah, untuk fraction decomposition ini sebenarnya hampir nggak sama ya, tapi sebenarnya konsepannya itu sama dengan ketika kemarin kita main undetermined koefisien. Nah, jadi di sini misalnya kita ada fungsi aslinya itu ada penyebutnya AX plus B gitu ya. Maka partial fraction decomposition-nya itu akan sama dengan A per AX plus B. Kalau misalnya ada AX plus B K gitu, berarti ada A1, A2, A3, A4 sampai K ini sesuai dengan K-nya. Nah, berarti ditambahnya berarti AX plus B aja, terus diurut AX plus B kuadrat plus AX plus B pangkat 3 dan seterusnya sampai sesuai dengan K-nya. Terus kemudian kalau misalnya kita punya faktor penyebutnya adalah AX kuadrat plus BX plus C, berarti fraction decomposition-nya itu menjadi AX plus B per AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kalau misalnya kita punya persamaan polinomial yang dikuadratkan, maka hampir sama kayak ini, gitu ya. Tetapi ininya mengikuti ini, atasnya mengikuti ini. Jadi A1X plus B1 per AX kuadrat plus BX plus C, gitu ya, ditambah A2X plus B2 per AX2 plus BX kuadrat plus C kuadrat. Kemudian dilanjutkan kalau ini 3 berarti A3X plus B3 dikurangi A kuadrat AX kuadrat plus BX plus C pangkat 3. Kalau misalnya 4 berarti ini K-nya diganti 4 dan seterusnya. Gitu. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan gitu ya ODE dengan transformasi Laplace. Jadi misalnya kita punya ini ya, turunan kedua Y dikurangi 10 turunan pertama Y ditambah 9Y sama dengan 5T. Kemudian IVP-nya adalah Y0 sama dengan 1, turunan pertama Y0 adalah 2. Kemudian Laplace-nya adalah Y besar, inverse Laplace-nya berarti Y. Nah, berarti untuk menyelesaikannya kita menggunakan
diary Eki dari transformasi turunan gitu ya. Ini hampir sama kayak kemarin waktu kita bikin persamaan karakteristik dari persamaan karakteristik kemarin. Jadi turunan keduanya, jadi Laplace turunan kedua dikurangi 10 Laplace turunan pertama ditambah 9y-nya itu sama dengan 5t. Maka ini turunan keduanya itu diekspresikan sebagai s kuadrat gitu ya. Kemudian turunan pertamanya itu diekspresikan sebagai s, dan ini nggak ada gitu. Kemudian ini turunannya langsung turun menjadi turunan pertama sama dengan 5t. Jadi begitu konsepan untuk mensubsidiary transformasi turunannya. Kemudian setelah kita punya ini, tadi kan diumpamakan gitu ya, kalau L-nya itu adalah sama dengan Y gitu. Kemudian Y0-nya itu sama dengan -1, kemudian turunan pertama Y-nya itu sama dengan 2. Jadi ini urutannya adalah turunan keduanya Y, Laplace turunan keduanya Y itu adalah L-nya sendiri. Transfer Laplace Y-nya sendiri. Kemudian Laplace dari turunan pertama Y itu menjadi Y. Kemudian yang Y itu kalau misalnya ditransformasikan di subsidiary itu menjadi turunan pertama Y. Berarti kalau misalnya udah mentok ya. Kalau misalnya di sini ada konstanta berarti itu nanti menjadi Y dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, kemudian dari sini dimasukkan di IVP-nya gitu. Berarti S kuadrat ini sama dengan Y gitu kan. Kita hapus lah ya. Oke, jadi ini sama dengan Y gitu. Y0-nya sama dengan -1, Y0-nya sama dengan 2. Tinggal dimasukkan. Sehingga ketemu sekian. Itu sama dengan 5 per S kuadrat. Kemudian dicari nilai Y-nya. Ya. Kemudian dicari nilai Y-nya dari transformasi Laplace tadi. Sehingga ketemu nilai Y-nya sekian. Nah, kemudian kalau misalnya sudah ketemu seperti ini, baru kita masuk ke particular fraction decomposition-nya. Ini kita menggunakan dari tabel ini tadi. Ini kita bentuknya adalah S kuadrat S-9 S-1 ya. Panjang ya untuk faktor penyebutnya. Jadi kita pisahkan satu-satu. Jadi yang pertama ini di satunya, berarti ini kita pisahkan A per S gitu ya. Ditambah B per S kuadrat dari sininya, kemudian C S-9 untuk ini, kemudian ditambah D per S-1 untuk ini. Jadi dikalikan satu-satu. Terus kemudian baru ini nanti dikalikan masing-masing penyebutnya gitu. Jadi ini dikalikan A ini ya, dikali A per S, jadi A per S ini dikalikan S kuadrat Nah, kemudian masing-masing ini, jadi A per S ini dikalikan ini. Kemudian B per S kuadrat ini dikalikan ini. Kemudian C per S-9 dikalikan ini, D per S-1 dikalikan ini. Sehingga ketemu A per S kalikan ini adalah A kali S, kan S kuadrat per S, S-nya hilang ya, 1 ya. Jadi S kalikan S-9 kalikan S-1. Kemudian B dikalikan S kuadratnya hilang, tinggal S-9, S-1. Kemudian C-nya dikalikan S kuadrat S-9-nya hilang kalikan S-1. Kemudian dikalikan S kuadrat S-9 dibagi penyebutnya tadi ini. Itu sama dengan pembilangnya. Gitu. Sehingga ketemu pembilangnya itu sama dengan penyebut yang sudah dijabarkan. Kemudian baru sama dengan undetermined koefisien kemarin itu ya. Jadi yang yang S pangkat 3 dikelompokkan S pangkat 3, yang S kuadrat dikelompokkan S kuadrat, yang S dikelompokkan yang S. Kemudian dimasukkan sini, yang S pangkat 3 dia koefisiennya 1. S pangkat 3-nya 1. Ini salah ketiga.
Jadi masih banyak kesalahan ketik ya di sini ya. Jadi A plus C plus D sama dengan S pangkat 3. S pangkat 3-nya ini ya sama dengan 1. Kemudian yang S kuadrat minus 10A plus B minus C minus 9D. S kuadrat sama dengan ini, berarti sama dengan 12. Kemudian yang apa nih yang belum? Yang S nggak ada, berarti sama dengan 0. 9A minus 10B sama dengan 0. Kemudian yang nggak ada S-nya itu adalah 9B sama dengan S. Ini karena belum diupdate. Ya, S-nya berarti 9B sama dengan 5, yang nggak ada S-nya tadi. Terus sama ya dengan second order dan higher order, makanya dia disebut pre-requirement gitu ya, dari second order ODE dan higher order ODE, karena untuk undetermined koefisien itu prinsipnya itu hampir sama dengan ini. Kemudian setelah mendapat masing-masing nilai A, B, C, dan D gitu ya, kemudian dimasukkan lagi gitu. Jadi ditransformasikan lagi sama kayak yang higher order ODE kemarin. Jadi konstantanya ini, ABC-nya ini, dia dimasukkan lagi ke sini, ke persamaan ini. Ke persamaan ABCD ini. Gitu. Nah, sehingga nanti ketemu gitu ya, dalam bentuk S. Nah, kemudian dari bentuk S ini kita transformasi dalam bentuk S. Jadi seper S tadi adalah bentuknya, jadi dikira 1. Terus kemudian selanjutnya 15 per S kuadrat. Bentuknya adalah seper S kuadrat itu sama dengan T, gitu kan? Ini berarti 5/9 T. Kemudian S min 9 seper S min 9 E pangkat S min A sama dengan E pangkat AT. Gitu ya. Terus kemudian min 2 S min 1 sama ya. Ini berarti E pangkat AT. Sehingga ketemu masuk kayak gini. Nah, kita coba pakai second order ODE. Nah, second order ODE kita cek lagi, kita masukkan dia menjadi persamaan karakteristik ya. Sama dengan C. Ya, cari C-nya ini. Setelah diakarkan ya, ketemu 1 F9X plus 2 E pangkat X. Kemudian kita cari YP-nya. Nah, setelah YP-nya dicari sama yang namanya T, AX plus B, berarti YP-nya, kemudian dicari turunan pertama P, kemudian, turunan pertama Y, turunan pertama YP, turunan kedua YP. Terus baru dimasukkan ke dalam equation-nya tadi. Oke, sehingga ketemu dari sini ya, R kuadrat, YP-nya AX plus B plus 9, ini ya. Jadi turunan pertamanya 0.